Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ukhtina Lilis dan juga Mas Pram, Ibu Lilis dan Ibu dan Bapak Pram, Haji Agus Pramono, Ibu Hajah Lilis beserta seluruh keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, ridha, keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap panitia dan juga segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ustazah, para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan pondok pesantren, juga semua yang hadir di majelis ini, para ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada berangkat haji bikin hati ngiri, Masya Allah. Mudah-mudahan nih yang belum haji dikasih kemudahan. Yang udah pernah haji insya Allah besok-besok dikasih kemudahan buat umroh. Jangan haji lagi kesian yang belum, ngantrinya panjang ya. Jadi yang udah belum haji saya doain biar berangkat. Yang sudah pernah haji saya doakan mudah-mudahan dikasih kemudahan buat balik ke sana dalam rangka umroh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kalau urusan haji itu urusannya bukan sekedar uang. Ada banyak orang punya uang enggak haji, banyak banget. Dan kalau mereka memang enggak mau haji, ini masalah. Kalau memang udah daftar cuman belum memungkinkan berangkat, atau udah niat tapi memang belum ada kesempatannya dan belum memudahkan untuk berangkatnya gitu, nah itu lain masalah. Yang masalah itu kalau enggak mau haji. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, man istata'a an yahuj falam yahuj famat wa in sya'an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang bisa berangkat haji secara materi, secara kesehatan, bisa nih berangkat haji, duitnya ada, badannya sehat, falam yahuj, tapi dia nggak mau pergi haji, famat, kemudian meninggal, masih dalam keadaan seperti itu, masih hatinya belum kepengen berangkat haji, fa in syaa'a an yamuta yahudiyan aw nasraniyan, dia boleh pilih, kata Nabi, mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Iman akan mudah tercabut untuk orang-orang yang tidak tertarik menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adalah melaksanakan rukun-rukun Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang diantaranya adalah berangkat haji. Saudara sekalian saya muliakan, jadi haji nih tempat terindah di atas muka bumi, kota paling afdol di atas muka bumi,
kota Mekah dan kota Haji. Sholat di Masjid Nabawi senilai 1000 rakaat di tempat yang lain. Satu rakaatnya senilai 1000 rakaat di tempat yang lain. Sholat di Masjidil Haram satu rakaatnya senilai 100.000 rakaat. 100.000 rakaat dibandingkan tempat yang lain. Dan Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, satu-satunya tempat yang tidak ada waktu haram untuk sholat. Ini perlu diketahui nih. Kalau kita nih di Pamulang, saya di Tebet, habis sholat subuh tuh nggak boleh sholat sunnah lain. Nggak boleh sholat sunnah habis sholat subuh. Sampai isyraq. Nah, baru habis isyraq boleh sholat isyraq dan juga boleh sholat duha sesudah 16 menit dari waktu isyraq. Waktunya sholat duha. Sehingga sekalian yang saya muliakan, habis asar, habis selesai sholat asar, enggak boleh ada sholat sunnah sampai maghrib. Itu aturan dimanapun, kecuali Masjidil Haram. Dari mulianya tempat tersebut sampai Allah tidak melarang orang untuk sholat pada waktu-waktu tersebut. Satu-satunya tempat yang kamu boleh sholat jam kapanpun, waktu manapun. Di Masjidil Haram. Innallaha anzal. Allah itu setiap harinya menurunkan 140.000 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat, 120 rahmat maaf ya, di Masjidil Haram. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 40 rahmat untuk orang yang lihat Ka'bah. Mohon maaf. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang lihat Ka'bah. Jadi kalau ada di Masjidil Haram, jangan pilih ibadah lain daripada 3 hal tersebut. Utamakan, prioritaskan ketiga ibadah ini di Masjidil Haram. Tawaf kalau bisa, kalau memungkinkan, walaupun tidak dalam ritual haji ataupun umroh, tawaf tuh kapan waktu aja sunnah. Meskipun sekarang dengan banyaknya jamaah, memang dipersulit untuk melaksanakan tawaf sunnah ya. Tapi sebenarnya tawaf itu kapan waktu aja sunnah. Tawaf 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat untuk orang yang sholat di sana dan 20 rahmatnya untuk orang yang ngelihat Ka'bah. Teman-teman saya sekalian, ngelihat Ka'bah itu sekali lihatnya, sekali pandang, itu setara ibadah 1 tahun, puasa di waktu siang, tahajud di waktu malam. 1 tahun sekali lihat Ka'bah. Nadharah ilal Ka'bah ka ibadah sanah, kata Nabi Muhammad, sekali kamu pandang Ka'bah setara ibadah 1 tahun. Sehingga sekalian yang saya muliakan, makanya sampai ada tuh kiai pergi Ka'bah, pas lihat Ka'bah merem-melek. Santrinya nanya, kiai kelilipan? Enggak. Kok kiai merem-melek? Tak kiainya biar dihitung banyak kan nak. Nabi Muhammad bilang sekali lihat Ka'bah hitung 1 tahun. Jadi saya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Masya Allah. Dari haji saya belajar banyak hal. Yang saya mau sampaikan 3 hal. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk haji, akan tapi juga untuk seluruh ibadahmu teman-teman. Dari haji saya belajar tentang kehidupan banyak hal, yang terutamanya adalah 3 hal. Yang pertama, dari haji saya belajar bahwa ibadah adalah taat, bukan gerakan atau bacaan. Dari haji saya belajar bahwa ibadah itu intinya taat,
Bukan gerakan, bukan bacaan, teman-teman, melainkan taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tuh bukan sholatnya, tapi melaksanakan perintah Allah yang memerintahkanmu buat sholat. Makanya kalau kamu lagi dilarang sholat, kamu tetap sholat, bukannya berpahala, kamu malah dosa. Kamu bukannya lagi mens, kok kamu sholat? Iya dong, saya kan soleha. Saya tuh gak bisa kalau gak sholat, gimana gitu rasanya. Jadi walaupun mens, saya tetap sholat aja. Saudara sekalian, berpahala atau justru berdosa? Berdosa. Jangankan sholat, wudhu aja haram buat perempuan yang haid atau nifas. Jangankan sholatnya. Nah kalau sesuatu yang haram dikerjakan, artinya bukan berpahala, akan tetapi dosa. Jadi yang namanya ibadah itu bukan perkara gerakan ataupun bacaan, melainkan taatmu di dalam pekerjaan tersebut. Haji mengajarkan kita hal itu. Ritual ibadah haji itu gak ada yang masuk akal. Banyaknya gak masuk di akal. Disuruh ngapain haji? Haji nih ya, saya kasih tahu. Disuruh muterin Ka'bah. Muter aja gitu. Muter aja. Muternya bahkan bukan dari kanan, dari kiri. Haji itu kan muternya dari kiri. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini sekarang nih kalau ada orang, saya pengen kayak haji Jadi saya mau muter 7 kali di Bundaran HI. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Enggak ada. Saya mau muter-muterin rumah saya 7 kali. Saya mau muterin tanah 7 kali dengan niat mudah-mudahan tanahnya bisa kebeli. Kayak lagi haji, kayak lagi tawaf. Kira-kira berpahala apa enggak? Perlu apa enggak? Enggak perlu. Enggak perlu teman-teman sekalian. Maka yang namanya ibadah haji ngajarin kepada kita untuk taatlah kepada perintah Allah apapun yang diperintahkan. Enggak usah sok-sokan. Enggak usah sok-sokan hikmahnya, apanya, udah tinggalkan akalmu, patuh aja sama perintah Allah. Selain tawaf apalagi? Sa'i. Teman-teman, ngelilingin bukit dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah. Kalau kamu mau begitu, pergi ke Tanah Abang, blok A ke blok B, blok B ke blok A. Ibadah apa enggak? Enggak ibadah. Berpahala apa enggak? Capek iya, berpahala enggak. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi yang namanya ibadah haji itu enggak ada keikutsertaan akal di dalamnya untuk menyingkap hikmah-hikmahnya, enggak ada. Udah, yang penting kamu diperintahkan, kamu taat. Yang lebih ajaib lagi, lempar jumroh, lempar batu. Coba kita disuruh lempar batu ke sebuah sumur gitu kan. Batunya nggak boleh kecil-kecil banget kayak kacang hijau, nggak boleh juga gede, bahaya tuh kalau gede-gede. Teman-teman sekalian, ngelemparin batu, kamu bisa bayangin kalau kamu ngelempar batu ke rumah tetangga, itu sih bukan bikin pahala, malah bikin konflik dengan tetangga itu mah. Gitu. Jadi ibadah haji itu akalmu tinggalkan. Gak usah sok-sok menyingkap hikmah di balik haji, gak usah. Kamu diperintah, kamu taat, kerjain. Jadi sambilan tawaf, ya Allah saya taat, ya Allah saya taat, ya Allah saya taat. Sambilan sa'i, ya Allah saya taat,
Ya Allah saya taat, ya Allah saya taat. 9 wukuf di Arafah, ya Allah saya taat, ya Allah saya taat. 9 lempar jumrah, ya Allah saya taat, ya Allah saya taat. Jadi Ustazah lempar jumrah tuh bukan lempar setan, enggak. Jangan salah. Saya pernah tuh pas habis selesai haji lagi lemparan yang keberapa itu udah kosong, udah sepi. Pas saya lihat ke sumurnya ada bakyak, ada sendal jepit swallow. Gimana saya nggak curiga kalau itu orang Indonesia? Setahu saya orang Australia kagak pakai swallow dah. Setahu saya orang di Arab nggak ada yang pakai bakyak dah. Begitu saya lihat, ya Allah, ini pasti ada orang-orang Indonesia yang lempar setan dengan penuh dendam. Setan nih, yang godain suami saya sampai tertarik dengan perempuan lain. Ini setan nih yang bikin anak saya kerjaannya berantem mulu di sekolah. Loh teman-teman, lemparnya pakai dendam gitu kan. Iya, kalau langsung masuk sumur sih nggak apa-apa. Takutnya kena ke kepala orang. Saudara sekalian, jadi intinya puasa itu, intinya haji itu bukan pada gerakan, bacaan, akan tetapi mahdut ta'ah, murni taat. Udah taat aja udah, taat aja udah. Gak usah mikir-mikirin nih karena kita melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan Siti Hajar dan lain sebagainya. Enggak, itu cuman apa namanya ya, perintis aja gitu. Pembukanya aja. Selebihnya memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengerjakannya, kita pun mengerjakannya. Kita pun mengerjakannya. Disuruh gitu ya udah taat. Makanya jangan dibalik-balik. Disuruhnya dari sofa ke marwah. Ya udah sofa ke marwah aja, jangan dibalik-balik marwah sofa, marwah sofa. Ya. Ikut aja udah aturannya, hitungannya segala macam ikut aja, nggak usah tawar-tawaran. Di ibadah haji. Demikian pula dengan kehidupan kita ini teman-teman. Hidup itu yang penting taat. Yang penting taat. Kamu jadi istri, yang penting. Kamu jadi ibu. Jadilah ibu yang taat kepada perintah Allah terhadap anak-anakmu. Disuruhnya apa sama Allah? Jalanin. Kata Nabi Muhammad, ajarkan anakmu mencintai Al-Quran. Ajarin. Ajarin anakmu mencintai Nabi Muhammad. Alimu auladakum mahabbatan Nabi. Ajarin. Ajarkan kepada anak-anakmu mencintai keluarga Nabi. Itu ada hadis ya teman-teman. Alimu auladakum mahabbat ahli baiti. Ajarin, kenalin kepada anak-anak kita. Kewajiban kita sebagai orang tua, saudaraku sekalian, ngajarin kepada anak siapa Nabi Muhammad. Kenalin. Ustazah gimana saya mau ngajarin? Saya aja gak kenal. Tuh perlunya hadir di majelis-majelis ta'lim. Perlunya kenal sama Nabi Muhammad. Perlunya cinta, biar kamu bisa ngajarin sama anak-anak kamu bagaimana memiliki hati penuh cinta. Karena cinta itu tidak bisa disampaikan dengan ilmu pengetahuan, akan tetapi dialirkan lewat rasa. Cinta gak bisa diceritain, tapi bisa ditularkan. Tularkan kepada anak-anakmu rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad.
daripada kamu bacain sejarah Nabi Muhammad lahir pada saat menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak terlalu banyak hasilnya. Pengetahuan bisa anak-anakmu dapatkan dari manapun. Akan tetapi jika satu hari anak-anak melihatmu mengalir air mata, kemudian anakmu bertanya, "Mama nangis kenapa?" Dan kamu menjawab, "Nah, Mama kangen sama Nabi Muhammad. Mama rindu sama Nabi Muhammad. Mama kepengen bisa ketemu Nabi Muhammad." Anakmu akan belajar bagaimana memiliki hati yang mencintai Nabi Muhammad. Masalahnya bukan pada kata-kata, akan tetapi pada rasa yang bisa kamu alirkan, kamu tularkan kepada anak-anakmu. Jadi yang namanya ibadah itu, saudara sekalian, bukan bacaan, bukan gerakan, akan tetapi taat. Diperintahkan buat sholat, kamu taat. Datang waktu gak boleh sholat, kamu taat. Saudara sekalian, tuh ibadah ada pada ketaatanmu terhadap perintah Allah SWT. Datang waktunya puasa Ramadan, kamu puasa. Datang waktunya kamu berhalangan puasa karena datang bulan, kamu pun kemudian gak puasa. Kamu puasa karena Allah, kamu gak puasa karena Allah. Gitu. Itu namanya taat. Kamu punya suami, taat kepada suamimu. Enggak punya suami, jangan taatin suami orang. Teman-teman sekalian, jadi itu intinya hidup. Ada pada nilai taatmu kepada Allah. Jangan kamu anggap besar sholat, ibadahmu. Maksud saya sholat ibadahnya itu hal besar, tapi ibadahmu, sholatmu jangan kamu anggap besar. Dengan sholat saya menuju surga. Saudaraku sekalian, itu kayak kamu bilang pakai permen, saya mau beli rumah di Pondok Indah. Pantas? Bisa? Enggak bisa. Apa yang kamu bisa harapkan terhadap sholatmu itu? Yang sholatnya masih berisik, yang sholatnya masih bising, yang sholatnya nyari barang gak ketemu, giliran sholat ingat. Betul? Apa yang bisa kamu harapkan terhadap sholat yang penuh dengan kekurangan itu? Sayyidina Hasan al-Basri malah mengatakan, kullu salatin la yahdur fihal galab fahya ilal uquba asra. Salat yang hatimu tidak hadir di dalamnya malah justru semakin mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada berpahala, jangan-jangan sholat kita sebenarnya lebih layak mencatatkan dosa demi dosa. Bagaimana mungkin kita bisa berbangga terhadap ibadah yang begini modelnya? Tapi kamu jangan tinggal sholat. Kenapa? Sebab itu diperintahkan Allah. Jadi kita sholat, ya Allah, Engkau perintahkan saya buat sholat, saya pun sholat karena melaksanakan perintahmu ya Allah. Bukan untuk mencari surgamu, bukan untuk menghindar dari api nerakamu, bukan untuk membuat diri ini layak kau cintai. Belum ya Allah, belum pantas untuk semua itu. Saya hanya melaksanakan sholat karena Engkau memerintahkan saya buat sholat, saya pun melaksanakannya ya Allah. Dulu ada seorang Bani Israel, abadallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala puluhan tahun.
Anggaplah 70 tahun, umurnya orang dulu kan panjang-panjang. 70 tahun ibadah dalam gua, sholat, terus sujud, terus sama Allah. Dan gak main-main teman-teman. Sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, dengan linangan air mata di ibadah pada Allah SWT. Sampai dari bagusnya ibadahnya, Allah SWT tumbuhkan pohon apel di gua tersebut dan dialirkan anak sungai, aliran air di dalam gua tersebut dari gunung. Saudaraku sekalian, dia pun minum dari air tersebut, makan dari buah tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Ibadah dalam gua itu. Allah satu hari ngasih ujian. Ini ujiannya hamba Allah luar biasa nih. Allah bukain pintu langit kepada para malaikat. Malaikat lihat catatannya dia di Lauhil Mahfud. Allah bukain Lauhil Mahfud. Malaikat lihat catatannya dia di Lauhil Mahfud, min ahlin nar, salah satu dari ahli neraka. Ada satu malaikat pamitan, ya Allah, boleh nggak saya turun ke bumi ya Rabb, buat ngasih tahu abidmu ini, buat ngasih tahu hambamu ini, biar dia gak seneng-seneng gitu, kali-kali mau kenalan sama cewek gitu, kali-kali dia mau ngebir gitu, kali-kali dia mau zina atau apa gitu, dari kemaksiatan gitu kan, daripada dia taat terus padahal akhirnya neraka juga dia. Boleh gak ya Allah saya kasih tahu? Silakan, kata Allah. Malaikat ini pun turun menyerupai manusia. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Bisa saya salam, assalamualaikum. Dia bilang waalaikumsalam. Terus dia bilang inni malakur rahman, saya ini adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat di Lauhil Mahfud catatanmu. Dan ini cerita saya baca dalam kitabnya Imam Ghazali, dan juga beberapa kali disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam kajian-kajian beliau. Saya dibukain Lauhil Mahfud dan saya lihat catatanmu di Lauhil Mahfud, bersama dengan ibadahmu yang luar biasa ini, kamu adalah calon penghuni neraka. Laki-laki ini dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada lagi informasi yang kamu mau sampaikan? Dia bilang enggak ada. Memangnya kenapa? Kalau kamu sudah selesai menyampaikan, saya mau kembali melanjutkan sholat saya. Heran orangnya, malaikatnya tadi heran. Dia bilang, kenapa kamu mau terus melanjutkan ibadah padahal sudah saya kasih tahu bahwa kamu adalah calon penghuni neraka? Dia bilang, urusan memasukkan saya kemana adalah urusan pencipta saya. Hendak memasukkan saya kemana, hendak menjadikan saya punya nasib apa, itu adalah urusan pencipta saya. Dia yang punya saya, dia yang berhak. Dia yang berhak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya diperintah dan saya taat. Urusan saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk ciptaan Allah SWT, Allah perintahkan saya mengerjakan sesuatu, saya pun menjalaninya dengan semampu saya, dengan sekuat saya. Selebihnya, hasil akhirnya saya mau ditaruh di mana, bukan urusan saya. Pamit, wahai malaikatnya Allah, saya akan kembali melanjutkan ibadah saya. Malaikatnya naik ke atas, sedih tapi juga kagum. Laporan sama Allah, gimana? Udah kamu kabarin? Sudah ya Allah, dan engkau pasti juga sudah tahu. Apa jawaban hambaku, kata Allah? Ya Allah, dia bilang sebagaimana yang kau telah tahu. Wallahu a'lam, Allah kan maha tahu segala sesuatu. Dia bilang sebagaimana yang kau telah tahu. Dia bilang urusanmu memasukkan dia kemana? Urusannya adalah diperintah dan dia taat padamu.
Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang, dialah seindah-indah hambaku. Jika dia tidak putus asa, jika dia tetap istiqomah, meskipun telah tertulis sebagai ahli neraka, saksikanlah wahai malaikatku, adalah mudah bagiku untuk mengubah catatan-catatan di Lauhil Mahfud. Fa innahu min ahli firdausil a'la. Ketahuilah dia adalah peraih surga Firdaus yang tertinggi. Teman-teman sekalian, urusan kita taat. Urusan kita taat. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Gak usah tawar-tawaran. Gak usah tawar-tawaran. Pakai jilbab tapi yang ada poninya. Pakai jilbab tapi kalau beli sayur di tukang sayur yang lewat depan rumah, jilbabnya suka ketinggalan. Saya sih lagi nggak ngomongin orang Pamulang ya, saya lagi ngomongin orang Tebet. Orang Pamulang nggak ada yang gitu, satu adanya banyak. Masya Allah. Jangan tawar-tawaran. Sama syariat Allah jalanin. Ustazah berarti harus pakai jilbab gitu di rumah. Bukan masalah tempatnya, tapi kamu berjilbab menutup diri dari laki-laki yang bukan mahrammu. Jadi urusannya bukan di mana tempatnya, bukan. Akan tetapi depan sama siapa kamu. Walaupun di rumah, kalau di rumahmu ada abang ipar, di rumahmu ada yang bukan mahram gitu kan, ada laki-laki yang bukan mahrammu, kamu juga harus tetap nutup aurat gitu. Walaupun kamu di mobil misalnya gitu, nah di mobilnya itu cuman sama suami kamu gitu, ya nggak apa-apa, lepas jilbab gitu kan, dengan syarat mobilnya memang gelap gitu. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi masalahnya bukan ininya gitu, bukan tempatnya. Jadi ini kalau misalnya saya bayangin satu-satunya perempuan yang nggak wajib pakai jilbab nih turun ke bumi nih, Siti Hawa. Sebab semua laki-laki di atas muka bumi ini adalah anak cucunya. Betul? Anak cucunya. Kalau sampai Nabi Adam turun ke atas muka bumi ini, kita semua boleh salaman. Jadi kalau kamu ketemu sama Pak Lurah, nggak usah salaman. Kalau ketemu sama Pak Ustadz, jangan salaman. Kalau ditanya kenapa kamu nggak salaman, padahal yang lain-lain salaman, bilangin Pak Ustadznya bukan Nabi Adam. Saya nggak mahram sama dia gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, inti hidup adalah taat. Dan itu kita belajar dari melaksanakan ibadah haji. Perkara kedua, ada 3 aja nih yang saya mau sampaikan dari pembelajaran haji. Sekalian saya muliakan, terutama yang mau berangkat haji nih. Yang pertama intinya taat, terus taat aja udah. Apa yang Allah perintahkan taatin. Disuruh laki-laki nggak boleh pakai yang berjahit, laksanakan, gitu kan? Perempuan nggak boleh pakai tutup muka, nggak boleh, laki-laki nggak boleh pakai penutup tangan, kan gitu ya? Laki-laki dan perempuan, ya, kerjain aja. Pokoknya semuanya kerjain. Apa yang diperintahkan dalam ajaran agama ini kita bilang sami'na wa ata'na. Sekalian saya muliakan. Kemudian pembelajaran besar kedua dalam ibadah haji adalah datanglah dengan hati. Datanglah dengan hati. Inti hidup adalah taat, dan taat itu prioritasnya taat adalah taatnya hati. Ada banyak orang-orang yang datang ke haji tapi enggak bawa hati. Badannya doang nyampe ke sana, hatinya enggak.
teman-teman sekalian, saya banyak dengar cerita tentang hal-hal yang seperti ini. Banyak dengar cerita tentang hal-hal yang seperti ini. Ada orang tiap kali minum, maaf saya peragain ya, haus. Kalau disuguhin air zam-zam, dia selalu bilang, kok ini rasanya aneh? Iya itu air zam-zam, saya gak doyan. Aneh rasanya, kayak gimana gitu. Kayaknya saya gak deh. Jadi akhirnya, tiap kali disuguhin air zam-zam tuh dibilang, ini apa? Air zam-zam, saya gak doyan. Dia pun berangkat ibadah haji. Teman-teman, di saat haji kan semua air di Masjidil Haram air zam-zam. Bahkan semua air yang di Masjid Nabawi yang di dalam tempat-tempat minumnya itu adalah air zam-zam. Kalau di Masjidil Haram malah tempat wudunya air zam-zam. Setiap kali air zam-zam masuk ke mulut dia, muntah. Para ulama bilang, bukannya dia nggak mau minum air zam-zam, tapi air zam-zamnya yang nggak mau diminum dia. Karena dia bilang kayak gitu tuh, rasanya aneh, saya nggak doyan. Akhirnya beneran, tiap masuk air zam-zam dia muntah-muntah. Saya nggak mau gitu, nggak mau masuk tuh air zam-zam. Hati-hati. Saya pernah dengar cerita dari teman saya waktu dulu mondok di Sarang. Ada teman saya cerita, dia bilang ada tetangga saya, Kak, dia bilang pulang haji jadi gila. Pulang haji jadi, kenapa gitu? Dia berangkat haji nih, tiap kali ditanya sama orang, mungkin dalam rangka bercanda, tapi kalau mau bercanda jangan urusan yang beginian. Jangan bercanda urusan syariat agama Allah, teman-teman, jangan. Itu ada masalah di hatimu tuh, kalau bercandaannya urusan kayak begitu. Kayak gak ada bercandaan yang lain aja gitu. Canda boleh aja, Nabi pun juga bercanda. Akan tapi jangan bawa-bawa syariat agama. Gimana sih bercanda bawa-bawa syariat agama? Ada nih orang bercanda kayak begini nih, ya ampun gue sebel banget sama dia. Kalau saya masuk surga ada dia, mendingan saya keluar lagi dah. Hati-hati. 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 Kamu kalau kayak gitu ntar neraka loh. Kayaknya masuk neraka gak serem dah. Saya bisa ketemu Michael Jackson gitu katanya. Saya bisa ketemu artis, saya bisa ketemu aktor. Waduh, gak apa-apa dah, neraka juga bisa ketemu tuh sama bintang film. Jangan bercanda yang begituan, teman-teman saya sekalian. Kalau mau bercanda urusan-urusan duniawi ini kan banyak. Bercandain dirimu sendiri aja. Jauh lebih mending gitu ya, daripada hal-hal yang takutnya Allah murka pada kita. Takut Allah murka pada kita. Dia nih mau berangkat pergi haji, tanyain sama orang, ngapain? Bu mau pergi haji, maksudnya ibu haji nih ya, alhamdulillah ya. Dia bilang, iya saya mah haji berangkat aja, saya pengen tahu ini namanya Ka'bah tuh kayak apaan sih. Ka'bah tuh kayak apaan sih, dengan nada menghina gitu. Kayaknya yang orang segitunya sama Ka'bah kayak apaan sih, saya mau lihat gitu. Sehingga sekalian, sampai berangkat nih haji. Waktu pertama kali ngelihat Ka'bah, semua orang ada yang langsung nangis, kan begitu tuh rata-rata. Kenapa orang ngelihat Ka'bah itu nangis? Ini saya kasih tahu teman-teman. Karena kita itu punya memori yang sangat banyak terkait Ka'bah. Dalam tiap sholat kita bilang mustaqbilal kiblat. Kita kalau pergi ke tempat-tempat yang asing, kita nyari Ka'bah. Ka'bahnya mana nih? Ka'bah ngadep mana nih? Kiblatnya di mana nih? Kan begitu. Nyari kiblat yang adalah Ka'bah. Kita nggelar sejadah mau ngadep Allah, banyak sejadah yang bergambar Ka'bah. Nah itu kan kita kemana-mana tuh banyak sekali gitu. Nih kayak kita lihat rumah gitu kan, ada pajangan, ada gambar Ka'bah. Ka'bah
sangat dekat dengan kehidupan kita. Tiap sholat tuh kita rasanya kayak lagi ngadep Ka'bah. Makanya ketika kita kemudian dihadirkan Allah melihat Ka'bah tuh memori di masa-masa dulu, dari sejak kita balik sampai di masa itu balik lagi gitu, ya ampun ini dia nih Ka'bahnya, ya Allah alhamdulillah. Yang biasanya mustaqbilal kiblati cuman bisa ngebayangin Ka'bah, sekarang Ka'bahnya ada di hadapan. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Kan begitu. Makanya nangis orang banyak pertama lihat Ka'bah. Saya bahkan ajarin orang tuh kalau datang pertama lihat Ka'bah, sujud syukurlah. Sujud syukurlah. Masuk Madinah juga gitu. Masuk Masjid Nabawi, sujud syukur dulu. Sujud syukur dulu. Lebih dari apapun kita perlu mensyukuri nikmat. Ustazah perlu sujud syukur gak kalau kita beli rumah baru? Boleh, tapi saya gak merekomendasikan. Kalau kamu misalnya dapat kebeli mobil baru, perlu sujud syukur apa enggak? Boleh, tapi saya tidak merekomendasikan. Tidak menyarankanmu untuk melakukan itu. Tapi kalau kamu dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci, kamu diberi kemudahan Allah untuk seperti hari ini bisa buat majelis, majelisnya misalnya berjalan lancar, berjalan bagus, silahkan sujud syukurin. Anakmu bisa diterima di pondok pesantren yang bagus, yang kamu tahu orangnya bisa bawa anakmu menuju Allah. Sujud syukur bagus. Biar Allah lihat hambaku yang satu ini kalau dikasih nikmat dunia enggak sampai sujud syukur, tapi dikasih nikmat akhirat dia sujud syukur, akan aku tambahi sesuai dengan janjiku, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi. Kamu syukuri aku tambahi, kata Allah. Saya sampai menyarankan kalau kamu nggak pernah bisa tahajud atau nggak istiqomah tahajudnya, pengen dikasih kemudahan untuk melaksanakan tahajud, cobain. Pasang alarm, niat yang benar. Kalau kamu bisa bangun tahajud, kamu sholat, yang pertama kali kamu lakukan sujud syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, dikasih kemudahan buat bangun, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Engkau hadirkan aku di jam-jam sepertiga malam terakhir, di mana engkau pilihkan hamba-hamba tercinta di sisimu untuk bangun di jam yang seperti ini. Saya engkau hadirkan juga di jam yang seperti ini. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Penuh haru kamu sujud syukur, liatin. Besok, lusa, besoknya lagi, terus jadi gampang bangunnya, jadi gampang bangunnya. Kenapa? La in syakartum, kalau kamu syukuri bakal ditambahi. Gak pernah bisa hadir majelis taklim karena repot urusan anak, repot urusan rumah dan lain sebagainya. Bisanya cuma dengerin online, tiap kali live streaming. Satu hari dikasih kemudahan, bisa duduk di majelis, dengerin, ngikutin, langsung bisa lihat, saling bertatap wajah. Ya Allah, senang bener. Kepengen bisa dapat kayak begitu lagi, syukurin. Syukurin. Sujud syukur. Pulang, jangan sekarang. Pulang. Sujud syukur. Terus kayak gitu tuh. Makanya saya rasa kenapa saya dikasih kemudahan untuk bisa mempelajari ilmu agama dulu di zaman saya mondok. Saya suka gitu tuh. Kalau udah dapat paham ilmu gitu kan, kemudian jalanin ujian, hasilnya bagus, saya nggak kepikiran tentang nilai. Saya lebih suka mensyukuri nikmat diberi ilmu. Saya suka sujud syukur. Makanya mau Allah dikasih terus ilmu, kasih terus gitu. Allah tuh akan kasih tambah untuk orang yang mensyukuri sesuatu tersebut. Makanya kenapa
orang jahat tambah jahat karena mereka suka mensyukuri kejahatannya. Beneran? Korupsi nggak ketahuan, tambah korupsi lagi. Kan begitu? Teman-teman sekalian, godain laki orang berhasil. Transfer terus. Akhirnya dia karena, waduh beruntung banget nih, hidup saya gampang nih. Tinggal bilang, yang apa kabar, transfer masuk. Teman-teman sekalian, dia kerjain lagi gitu. Dan berhasil terus gitu kan. Kenapa kayak begitu? Teman-teman sekalian, dia syukuri, Allah tambahin terus kayak begitu. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tapi buat orang yang seperti ini, barang haram dia syukurin terus sehingga akhirnya dia bergelimangan dengan sesuatu yang haram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah bilang wa nastadrijuhum, kita biarin dia sampai dia tahu rasa tar di akhirat. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang korupsi terus ketahuan gitu kan, itu masih Allah sayang sama dia. Allah masih sayang sama dia tuh. Yang bahaya nih justru yang gak ketahuan sampai mati. Hukuman dunianya belum ada gitu kan. Sekalian tuh Allah mau lipat gandain di akhirat. Naudzubillah. Maka inti pembelajaran kedua dari kita ibadah haji adalah datanglah bawa hati. Hatimu yang bersih. Jangan kayak orang tadi nih, ngelihat Ka'bah di saat yang lain pada sujud syukur, dia malah begini nih, kayak gini doang nih yang namanya Ka'bah. Dia ngelihat pemandangan seagung itu, hatinya kosong dari pengagungan terhadap Allah dan pengagungan terhadap syiar agama Allah, menunjukkan tidak ada takwa dalam hatinya. Sebab Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, apalagi Ka'bah, syiar agama Allah, Baitullahil Haram. Saudara sekalian, fa innaha min taqwal qulub, itu bersumber dari takwa dalam hatinya. Itu bersumber dari takwa di dalam hatinya. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi dia kosong hatinya. Iya. Nyaut aja. Kayak dia bilang, saya bertakwa ustazah. Saudara sekalian yang saya muliakan, siapa namanya tuh Mbak? Ya Allah. Ini burung legend ya ini ya, burung legenda nih. Namanya kakak tua. Kagak niat namainnya ya. Kayak orang dikasih nama orang gitu. Lahir anak ditengokin gitu kan. Kamu kasih nama siapa? Orang. Biar kenapa? Biar kalau baca Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Dia merasa ustazah. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi dia saat lihat Ka'bah nggak ada takwa dalam hatinya. Dia nggak bawa hati. Dia nggak bawa hati penuh rindu, penuh cinta. Ngelihat Ka'bah dia kayak ginian doang nih yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu dia nggak ngomong kata-kata lain selain kata-kata itu. Pulang gila, ditanyain orang, gimana kabar kamu? Kayak gitu doang yang namanya Ka'bah. Kemarin katanya habis pulang haji, kayak gitu doang ternyata yang namanya Ka'bah. Gila teman-teman, pulang haji jadi na'udzubillah. Jadi belajar dari haji, beribadahlah pakai hati. Hatimu bawa. Hati yang penuh taat, hati yang penuh cinta. Hati penuh cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting daripada semuanya, bawa hati
hati yang tawadhu. Ini salah satu pesan dari guru saya pada teman-teman yang pada mau berangkat haji. Hampir tiap tahun Habib tuh pesannya itu. Tawadhu lah. Tawadhu. Kamu sedang ada di rumahnya. Kamu sedang ada di rumahnya. Bagaimana kamu tidak tawadhu kepadanya? Ada Sayyidina Salim namanya, cucu Sayyidina Umar bin Khattab, ulama pada masa tersebut. Satu waktu beliau lagi mau masuk ke Masjidil Haram, ketemu sama khalifah. Khalifah tuh presiden, lebih tinggi bahkan ya. Presiden membawahi satu negara, khalifah membawahi negara-negara yang berada dalam kekhalifahan Islam. Ketemu sama khalifah, khalifahnya cinta sama ulama, khalifahnya yang nyamperin. Ulamanya nggak cinta dunia, ketemu ahli dunia biasa-biasa aja. Kemudian yang khalifah nggak gitu, biasa aja. Ulamanya biasa, malah khalifahnya yang nyamperin. Dia bilang, ya Sayyidina Salim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Salim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana khalifah, saya khalifah. Baik Pak. Dia bilang, ya Sayyidina Salim, mumpung ketemu sama ulama nih, dipakai kesempatan. Kesempatannya apa? Alak haja qdiha. Tuan, wahai Syekh, adakah hajatmu yang bisa saya bantu? Tuh, ahli dunia tuh. Kayak begitu tuh adabnya sama ulama. Bukan ulamanya yang minta. Ya, bukan ulamanya yang minta dan bukan pula dia yang kemudian memandang rendah para ulama, kemudian meremehkanlah gitu ya. Jangan teman-teman. Mudah-mudahan Allah jaga hati para ulama-ulama kita, tidak mengagungkan dunia, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, jadi khalifahnya yang minta, alak hajak dia, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Salim, ana astahi an as'al, ana fi baiti, ana astahi an as'al min ghairi maliki. Saya sekarang sedang ada di rumahnya, saya malu untuk minta kepada yang bukan sahibul baitnya. Saya lagi ada di rumahnya nih, masa saya mau minta sama yang bukan sahibul bait, betul nggak? Kita nggak diundang di rumahnya orang, begitu kan ya? Di rumahnya orang mulia gitu. Masa kita malah urusannya minta sama orang lain, kan nggak pantas gitu. Kalau ada urusan nih, urusannya kita sama sahibul bait gitu kan. Dia bilang, oh baik Tuhan. Sengaja mau khalifah ditungguin. Ya maksudnya beliau ibadah ini juga apa semua di Masjidil Haram. Ketika dia lihat Sayyidina Salim keluar dari masjid, dia pun kemudian ngikutin sampai di luar masjid. Baru ditanya. Dia bilang, ya khalifah, ya Syekh, ya Sayyidina Syekh Salim. Wahai Syekh Salim, saya mau nanya nih, saya khalifah. Wah, ya khalifah yang tadi. Sekarang kan udah nggak ada di rumahnya lagi nih. Alak hajak dia, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Sayyidina Salim nanya, ta'ni bi hajati dunia ma hajatil akhirah. Maksud kamu hajat dunia apa hajat akhirat nih, biar saya jelas. Ya maksud saya hajat dunia Tuhan, kalau hajat akhirat malah orang seperti saya yang meminta padamu untuk mendoakan saya. Ya kan? Kalau hajatnya urusan akhirat, misalnya saya minta surga Firdaus. Ya kan, khalifah mana bisa ngasih? Saya minta dihisab dengan hisaban yang mudah, khalifah mana bisa ngasih? Saya minta husnul khotimah, khalifah mana bisa ngasih? Jadi dia bilang, ini bi hajat dunia. Yang maksud saya tentu aja hajat dunia. Kamu mau minta apa? Berapa ratus dolar misalnya, beribu dolar misalnya. Mau minta kuda yang bagus misalnya, minta tanah yang luas misalnya, minta apalah urusan-urusan dunia. Dibangunin majelis, dibangunin pesantren misal. Ini bi hajat dunia, dan khalifah bisa melaksanakan itu semuanya teman-teman dengan sangat mudah. Apa jawabnya Syekh Salim? Amma dunya
fa inni astahi an as'al min malikiha kaifa as'al min ghairi malikiha. Kalau urusan dunia, maaf, saya malu untuk meminta kepada pemiliknya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang tidak memilikinya? Urusan dunia, jangankan sama kamu, sama Allah yang punya dunia saya malu buat minta. Bagaimana mungkin saya memintanya kepada kamu yang gak punya? Pemiliknya yang sejati Allah, saya malu buat minta urusan duit sama Allah. Saya malu untuk minta urusan uang sama Allah. Saya malu untuk minta urusan-urusan dunia sama Allah. Bagaimana mungkin saya memintanya kepada kamu yang tidak memiliki dunia? Wah, malu banget tuh khalifahnya udah. Kalau gitu maafkan saya Tuhan, insyaallah. Ini orang-orang yang datang kepada Allah bawa hati, teman-teman, bawa hati. Ada musiman haji pada satu tahun tertentu. Cerita ini disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada satu musiman haji, satu ulama yang sangat besar zaman itu mimpi. Dia ngimpi bahwasanya orang yang wukuf di Arafah tahun itu semuanya ditolak Allah, akan tetapi kemudian diterima Allah karena satu orang. Disebutin namanya. Karena fulan bin fulan Allah terima haji semua orang tahun tersebut. Hanya karena satu orang Allah terima haji orang di tahun tersebut. Hanya karena satu orang. Teman-teman, dia pun bangun dari tidur nyari tuh orang. Dan karena memang udah hidayah dari Allah ya, inayah dari Allah, dia pun dapetin orang tersebut. Dia deketin orang itu. Orang itu sepanjang haji air mata gak berhenti, berurai terus saja. Dideketin sama dia, dideketin. Apa sih doanya? Pas udah deket, dia bisik-bisik. Doanya gini nih, ya Allah, jangan gara-gara saya haji orang-orang kau tolak ya Allah. Jangan karena busuk buruknya keadaan saya engkau tolak hajinya orang ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan karena hinanya saya engkau tolak hajinya orang. Jangan karena saya yang hina ini ada di kumpulan orang-orang mulia ini ya Allah. Engkau kemudian menolak haji orang gara-gara saya ada di antara mereka. Jangan ya Allah, jangan. Berurai air mata. Dia datang kepada Allah bawa hati yang merasa dirinya paling jelek, paling hina. Justru Allah terima haji hamba-hambanya pada tahun tersebut karena doa orang ini. Masya Allah. Hati yang tawadhu. Hati yang tawadhu. Haji itu sering begitu teman-teman. Haji, ibadah haji sering begitu. Sering karena 1, 2, 3, 4, 5 orang Allah terima haji semuanya. Dan ini yang harus terus-terusan dihadirkan oleh siapapun yang berangkat haji ataupun berangkat umroh. Karena seseorang hajimu diterima. Silahkan sangka siapapun, jangan pernah sangka dirimu sendiri. Kayaknya gara-gara haji saya nih, haji orang diterima. Saya sampai jual tanah buat bisa pergi haji. Kayaknya gara-gara haji saya nih, haji orang-orang diterima. Ya Allah, terimalah haji orang-orang berkat saya ya Allah. Itu orang sombong seperti itu tuh takut diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, bawalah hati yang tawadhu. Jadi ngelihat siapapun, seaneh apapun, ini saran saya nih buat yang pergi haji. Ngelihat orang seaneh apapun, seperti apapun, sangka aja, jangan-jangan gara-gara dia haji saya diterima sama Allah.
Jangan-jangan gara-gara dia haji saya diterima sama Allah. Kita nggak tahu siapa orangnya, tapi ya gitu. Ada satu cerita juga sampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, seorang mau pergi haji, dia minta nasihat sama bapaknya. Bapaknya bilang, "Nak, nasihat bapak cuma satu aja. Jangan pernah suudzon sama siapapun. Kamu datang haji, jangan pernah suudzon sama siapapun. Hati kamu jagain untuk husnudzon aja. Ngelihat orang kayak gimana husnudzon aja udah. Aneh apapun husnudzon aja." Lebek, Pak. Dipegang tuh sama dia. Pegang. Dia nggak pernah cerita urusan nasihat bapaknya ini, dia nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Pokoknya dipegang benar-benar. Dia berangkat nih pergi haji. Tiap lihat orang aneh-aneh ini itu, saya disuruh bapak husnuzon. Mungkin dia nggak paham, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin dia nggak ini. Pokoknya ngelihat orang ngerjain apa aja di husnuzon. Sampai satu waktu dia ngelihat ada bapak-bapak wudhu, dalam pandangan dia itu kayak nggak bener gitu wudhunya. Kayak dalam pandangan dia tuh kayak nggak sempurna gitu wudhunya. Wudhunya sembrono lah gitu. Akhirnya dia liatin gitu. Dia liatin bolak-balik. Kesian nih bapak-bapak udah tua nih. Saya kasih tahu dah. Abis selesai dia wudhu dia bilangin gitu, "Pak, bapak wudhu tuh jangan begitu, Pak. Saya tadi ngeliatin bapak tuh pas waktu basuh inian tuh bapak nggak ini tuh Pak, nggak bener tuh Pak basuhnya Pak." Bapak itu bilang kayak gini sama dia, "Dan kamu nak lupa sama pesan bapak kamu." Muka shift ternyata. Orang yang udah tinggikan derajatnya di sisi Allah ternyata. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Kamu ketemu di mana-mana tuh ibadah haji, nggak tahu kamu ketemu sama siapa. Jadi udah husnudzon aja, husnudzon aja. Urusannya hati kamu sambungin sama Allah. Tiap lihat orang hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Dah gitu. Tiap dapat jamuan, perlakuan apapun dari Allah, dari Allah, dari Allah. Dah itu enak tuh. Disuguhin makanan gak enak dari Allah. Enak kan kalau dari Allah? Dari Allah loh itu. Ujian kamu tuh, tapi itu dari Allah. Ada orang kamu kena pukul, kena apa, kena senggol, kena keplak orang, dah jaga hati dari Allah. Mudah-mudahan gara-gara itu hajimu diterima sama Allah. Mudah-mudahan gara-gara itu dosa-dosamu diampuni sama Allah. Mudah-mudahan gara-gara itu derajatmu ditinggikan di sisi Allah. Udah gitu aja mikirnya, apapun yang terjadi sepanjang haji, datanglah pakai hati. Jadi sekalian, itu nggak lagi foto saya itu yang di belakang ya. Teman-teman saudara sekalian, demikian pula dengan kita di kehidupan dunia ini. Termasuk kamu hadir majelis yang seperti ini, datanglah pakai hati. Jangan sampai badanmu aja yang hadir di sini tapi hatimu lagi di pasar. Jangan sampai badanmu aja yang ada di sini, hatimu lagi di dapur. Setengah mati mikirin habis ini masak apaan ya? Abis ini belanja di pasar yang terdekat di mana ya? Abis ini mau beli apa ya? Wah tuh kayaknya kerudungan orang itu tuh cakep banget tuh. Saya mau tanyain dah belinya di mana? Sehingga sekalian saya muliakan, jangan sampai hatimu ada di majelis, apalagi majelis maulid, saat kamu baca sholawat, saat kamu baca maulid, tapi hatimu sedang berpikir kepada yang lain-lain. Jangan, urusan diterima ditolak tuh urusannya sama hati teman-teman. Urusan diterima ditolak urusannya sama hati. Hatimu ada di mana? Beribadahlah pakai hati. Ibadahlah pakai hati. Sebab Allah terutama memandang hatimu. Dan yang lebih banyak Allah pandang, yang lebih banyak Allah curahkan rahmat, itu hati yang naroknya di bawah. Sama kayak pancuran tuh, kalau kamu naroknya di atas dapatnya cuma cipratan, tapi begitu kamu taruh tempatnya itu di bawah, waduh dapatnya banyak banget dah. Siapa tuh yang tempatnya ditaruh di bawah? Yang paling tawadhu di antara kita, yang paling merasa bahwa ya Allah, jangan gara-gara saya hadir di majelis ini
Kau tolak semua yang hadir di majelis ini gara-gara saya ya Allah. Ya Allah, saya pendosa, saya orang yang hina, tapi Engkau hadirkan saya di majelis ini ya Allah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Terima saya ya Allah bersama dengan orang-orang soleh solehah yang ada di tempat ini ya Allah. Terus doa seperti itu teman-teman. Saya bahkan diajarkan sama guru saya, Rubbal mutakallim bi barakati sami'. Terkadang yang berbicara dapat rahmat Allah berkat yang mendengarkan. Guru saya mengajarkan, kamu kalau sedang berbicara di hadapan orang-orang, beradablah, gara-gara mereka kamu diturunin rahmatnya Allah. Jadi jangan salah, kamu datang sini berharap berkah, mungkin dari saya melihatmu justru berharap berkah darimu teman-teman. Begitu seharusnya. Tapi kalau hati sudah penuh dengan kesombongan, merasa diri lebih baik, merasa diri paling solehah, kesian deh tuh ya, padahal sama-sama ngaji loh, tapi dia belum bisa tahajud juga sampai sekarang. Emang hidayah tuh mahal. Kesian loh itu. Ibu itu tuh kayak bolak-balik deh saya lihat di pengajian, tapi belum bisa pakai kerudungan juga, masih rambutnya disasak. Hidayah tuh emang mahal ya. Merasa diri sudah berada di jalan yang paling lurus. Merasa diri sudah berada di tempat yang semestinya sebagai seorang hamba. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya saya sejujurnya teman-teman, tidak terlalu suka istilah hijrah. Sebab kalau kamu membahasakan diri kamu, saya sudah hijrah, artinya kamu gak akan kemana-mana. Betul gak? Padahal saya berharapnya kita selalu berpindah menuju kebaikan dan menuju tempat yang lebih baik. Bukan begitu? Hatimu seharusnya terus berpindah teman-teman, dari satu tingkatan menuju ke tingkatan yang selanjutnya. Kita semestinya tidak pernah membahasakan diri kita hijrah, karena hijrah tuh sampai berarti. Orang Nabi nih hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah hijrah kemana lagi? Enggak gitu. Sementara maukah kamu untuk tetap hatimu berada di tempat yang sama? Enggak mau. Maka kalau teman-teman liatin dah judul-judul saya itu, hampir enggak pernah saya membahasakan diri hijrah. Apa kayak gitu? Enggak ada. Paling hijrah tuh belajar dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu bahasa hijrahnya. Apa yang bisa kita pelajari dari hijrah Nabi gitu. Tapi menganggap diri sudah hijrah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita berharapnya selalu hijrah. Kita berharapnya bahkan doa kita minta ihdinas siratal mustaqim, karena kita selalu merasa belum di siratal mustaqim, maka kita minta ya Allah tunjukkan terus ya Allah jalan yang lurus, tunjukkan terus ya Allah jalan yang lurus, beri hidayah kepada saya ya Allah, beri hidayah kepada saya untuk menempuh jalan yang lurus. Saudaraku sekalian, jangan pernah merasa diri udah yang paling benar. Hati-hati sama rasa, bahkan kayak yang saya yang paling deket sama syekh, sama ulama, sama habib, sama ustadzah. Hati-hati sama perasaan-perasaan yang seperti itu, bisa berbahaya bagi hatimu. Bisa berbahaya sama jalanmu menuju Allah. Bisa berbahaya buat perjalanan hatimu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, tetaplah merasa diri bukan sesiapa, sebab Allah memandang hati kita. Dan ketika Allah melihat di hati kita tawadu, rendah diri, rendah hati kepada Allah, man tawadha rafa'ahullah,
Siapa yang tawadu, Allah akan naikkan derajat dia. Hubabah Bahiyah. Saya nggak pernah lihat orang lebih dimuliakan sama guru saya perempuan ya. Saya nggak pernah lihat perempuan lebih dimuliakan sama guru saya Hubabah Nur daripada Hubabah Bahiyah. Hubabah Nur itu kalau depan Hubabah Bahiyah kayak anak kecil, teman-teman sekalian. Memang betul, paut wa umur Hubabah Bahiyah dengan Hubabah Nur sangat jauh. Hubabah Bahiyah umurnya waktu itu 90 tahun, di saat Hubabah Nur baru 40-an tahun. 50 tahun paut umurnya. Hubabah Nur bahkan menganggap bahwa Hubabah Bahiyah adalah orang perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan beliau. Guru paling berpengaruh bagi kehidupan Hubabah Nur adalah Hubabah Bahiyah. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang kalau minta doa dari Hubabah Bahiyah hampir semuanya ditolak sama beliau. Saya waktu pertama kali minta doa sama Hubabah Bahiyah ditolak saya. Dan ternyata semua orang minta doa sama Hubabah Bahiyah ditolak. Hubabah doain saya, itu Eropish kata Hubabah Bahiyah. Doa minta sama Tuhan kamu. Pertamanya saya sakit hati. Ya Allah. Kebayang gak? Kamu datang sama orang yang kamu sangat muliakan, gitu ya. Kemudian kamu bilang doain saya. Doa aja sendiri. Hubabah Bahiyah malah ngomong sama saya kayak begini nih. Pas saya mukanya kayak kelihatan kayak sedih gitu. Mafish ma'akrab tad'uili. Kamu gak punya Tuhan apa? Buat kamu doa. Ya Allah. Nangis Bombay saya waktu itu. Saya gak ngerti kenapa nangis bahasanya Bombay. Kenapa gak bawa bawang berbes gitu ya? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, nangis saya benar-benar itu sepanjang hari, berapa waktu lah gitu. Sampai kemudian teman saya bilang gitu, ngapain nangis kak? Saya bilang saya tadi habis ketemu Hubabah Bahiyah. Saya minta doa sama Hubabah Bahiyah malah bilang iti rabbish mafish makrab tad'uilih. Kamu gak punya Tuhan apa? Doa aja sendiri. Katanya teman saya, emang gitu kak Hubabah Bahiyah? Hubabah Bahiyah tuh nggak pernah, selama ini juga kalau datang nih ke Daruz Zahra nggak pernah mau jadi imam, maunya jadi makmum. Habis selesai sholat doa nggak pernah mau doa. Dia bilang doa aja kalian, saya aminin, gitu kan? Nggak pernah mau beliau yang doa gitu. Kalau kita tanya kenapa Hubabah, dia bilang kalian nggak tahu siapa saya. Kalian nggak tahu siapa saya. Teman-teman saya sekalian, Hubabah Bahiyah kayak begitu karena dia merasa doanya orang lebih mustajab daripada doa beliau. Kalau beliau meski dimuliakan orang sampai segitunya, beliau selalu merasa bahwa orang-orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada beliau. Beliau pernah bilang sama saya, Halimah, gak ada yang tahu siapa kita lebih daripada Allah dan diri kita sendiri. Jangan sampai kemuliaan atau husnudzon orang-orang kepadamu, baik sangkanya orang-orang kepadamu, membuatmu samar melihat aib dirimu sendiri. Jangan sampai pujian orang nak membuatmu lupa siapa diri kamu itu. Kita yang tahu siapa diri kita, bukan? Saudaraku sekalian, saat kamu berbuat dosa gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu itu lebih daripada diri kamu sendiri. Saat-saat hatimu bergejolak dengan kebencian, mencaci maki orang, suudzon bahkan kepada orang-orang yang dimuliakan, gak ada yang tahu kebusukan hatimu lebih daripada dirimu sendiri. Jangan sampai husnudzonnya orang membuatmu lupa, membuatmu gak sadar siapa diri kamu sesungguhnya. Dan kemudian kamu merasa bahwa kamulah orang itu. Kamulah orang seperti yang dimuliakan orang-orang itu. Kita yang paling tahu siapa diri kita. Saudaraku sekalian, saya muliakan, lebih daripada semuanya, ingat-ingat ucapan saya. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memuliakanmu. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkanmu ke dalam surga. Allah
tidak pernah punya kewajiban untuk menggiringmu di akhirat di belakang Nabi Muhammad. Allah tidak pernah punya kewajiban bahkan untuk sekedar mematikanmu dalam husnul khotimah, bahwa iman adalah hak Allah untuk mencabut iman dari dalam hati kita, adalah hak Allah untuk mengusir kita dari rombongan Nabi Muhammad, adalah hak Allah untuk menjatuhkanmu ke dalam api neraka, adalah hak Allah untuk menyiksamu di akhirat nanti karena dosa-dosa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini. Sebelum langkah kakimu menuju ke dalam surga, jangan pernah merasa diri sesiapa, sebab kamu bukan sesiapa. Siapapun kita, siapapun saya, siapapun kamu, Allah punya hak untuk mengusir kita dari agamanya. Siapapun saya, siapapun kamu, Allah punya hak untuk mengeluarkan kita dari kelompok umat Nabi Muhammad. Maka setiap kali rasa hatimu menipumu, setiap kali kamu merasa diri sebagai hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang salehah, ingat-ingatlah ucapan saya ini. Hiduplah untuk ibadah, hiduplah untuk taat, dan taatlah dengan hati. Taatlah dengan hati. Sebab mendekat kepada Allah sejatinya adalah dengan hatimu, bukan dengan selain daripada itu. Yang terakhir, pelajaran besar dari ibadah haji adalah haji itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Haji ada yang diterima, ada yang ditolak. Haji ada yang diterima, ada yang ditolak. Nabi Muhammad bercerita bahwa ketika seseorang mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Teman-teman sekalian, itu ada jawabannya dari Allah. Ketika seorang hamba mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab. Tapi jawabannya nggak sama. Jawabannya nggak sama. Itu tuh semacam ucapan selamat datang, semacam ucapan ahlan wa sahlan, semacam ucapan assalamualaikum ya Allah buat orang-orang yang berangkat pergi haji ataupun umrah. Saudaraku sekalian, Allah menjawab tidak selalu waalaikumsalam. Jawaban dari Allah tuh nggak sama. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang ketika mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, dia datang pakai harta yang halal, dia datang dengan hati yang taat, dia datang dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa hati yang bersih, bawa diri yang layak diterima sama Allah. Sehingga sekalian, ketika dia mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab labbaik ya abdi wa sa'adaik, labbaik wahai hambaku, betul engkau datang untuk memenuhi panggilanku. Wa sa'adaik, aku persiapkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Aku persiapkan keberuntungan demi keberuntungan untukmu. Akan tetapi ada pula orang-orang
yang ketika datang pergi haji, dia datang dengan bawa harta yang halal, atau dia datang dengan membawa hati yang busuk. Dia datang dengan membawa perasaan yang tidak layak diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama ini pun dia tidak pernah datang kepada perintah-perintah Allah yang lain. Dia tidak taat ketika diperintahkan Allah dalam hari-harinya di masa lalu. Ketika dia membaca labbaik Allahumma labbaik, ketika dia berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah pun menjawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak, kamu tidak datang untuk memenuhi panggilanku, dan tidak ada keberuntungan demi keberuntungan untukmu. Tidak, kamu tidak datang dengan undanganku. Kayak semacam jawaban dari Allah tuh, siapa yang undang? Aku tidak mengharapkan kehadiranmu. Saudaraku sekalian, hal ini buat siapapun yang mau berangkat pergi haji ataupun pergi umrah, hadirkan terus dalam hati. Hadirkan terus dalam hati. Setiap kali kamu membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah enggak pantas diterima. Tapi jika engkau menolak, siapa yang akan menerima ya Allah? Belum pantas untuk diterima. Tapi jika engkau menolak, siapa yang akan menerima ya Allah? Pun demikian dalam hari-hari kita. Di luar haji, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih, di antara kita ini, ada yang diterima, ada yang ditolak. Semoga semua diterima insya Allah. Ketika kamu sholat, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika kamu sedekah, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika kamu tahajud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika kamu puasa, ada yang diterima, ada yang ditolak. Semua orang hidup di atas muka bumi ini pada akhirnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Sampai ketika datang ajal menjemput kita. Ketika kita mati, kita jadi tamu Allah, teman-teman. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika kamu mati, kamu jadi tamunya Allah. Ada yang diterima di antara kita dan ada yang ditolak di antara kita oleh Allah. Maka selagi masih ada umur, selalulah minta padanya. Ya Allah, apabila datang ajal menjemputku, terimalah aku di sisimu ya Allah. Belum pantas menjadi hambamu yang kau terima. Namun jika engkau tolak, ke pintu mana lagi hambamu ini akan datang? Belum layak menjadi hamba yang kau terima. Namun jika engkau tolak, kepada siapa hambamu harus datang ya Allah? Semoga Allah menerima kita. Semoga Allah menjadikan dosa-dosa kita Allah ampuni sebelum mati. Mudah-mudahan dari sejak sekarang Allah turunkan hujan ampunannya kepada kita sekalian. Kita akan akhiri majelis kita dengan kita baca sholawat bersama-sama. Mumpung lagi kumpul sholawatan. Kenapa Ustazah suka sholawatan kalau lagi kumpul bareng begini? Kalau ada yang nanya sama saya, ini jawaban saya. Karena Nabi Muhammad itu dermawan, teman-teman. Nabi Muhammad itu dermawan. Dan orang dermawan itu kalau menerima satu, menerima semuanya.
kalau barengan. Orang dermawan itu kalau nerima orang lagi datang barengan nih, diterima satu, diterima semuanya, nggak ada yang ditaruh di luar. Kalau ada orang dermawan nih, orang baik banget gitu, kita datang barengan rombongan gitu kan, ada 10 orang gitu. Yang saya tahu sih, kalau orang itu orang dermawan nih, misalnya kita pergi ke seorang ulama, saya berulang kali datang bawa teman-teman saya gitu kan, bawa rombongan datang kepada guru-guru kita gitu. Kalau saya diterima semuanya juga. Nggak pernah ada tuh yang itu biarin di luar aja Halimah, nggak pernah. Di saat saya sedang datang sama guru-guru saya juga seperti itu. Datang ke rumahnya perempuan soleha, seorang waliyah atau apa gitu, nggak pernah ada yang itu nggak boleh masuk, nggak pernah. Masukin semua gitu. Rupanya orang dermawan memang seperti itu. Makanya nih mumpung lagi bareng-bareng nih, terima satu, terima semua. Semoga Nabi Muhammad berkenan menerima semua kita sebagai umatnya. Kalau Nabi Muhammad dah terima, insya Allah sangat berkemungkinan Allah terima. Sebab memang seperti itu kabarnya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau Nabi Muhammad yang meminta, sangat berkemungkinan Allah tidak akan pernah menolak pinta beliau. Kayak insya Allah kita selawatan. Silahkan yang masih ada air, silahkan dibuka airnya. Biar habis ini jangan ada yang minta sama saya secara khusus ya, karena memang ini udah nih. Kita mau baca sholawat tibbil qulub 8 kali. Yang 5 nggak pakai nada, nggak pakai lagu. Yang 3 kita pakein lagu. Kita meminta syafaat Nabi Muhammad buat kita semuanya insya Allah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit biar pada sehat. Baik sakit badan maupun sakit hatinya, sakit pikiran, mudah-mudahan sehat-sehat semua insya Allah. Juga keluarga kita semuanya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan kesehatan. Kita juga doakan Mbak Lilis dan Mas Pram, mudah-mudahan sepanjang perjalanan sampai dengan pulang selamat, sehat, semua lancar semua insyaallah. Juga anak-anak yang ditinggalkan sehat-sehat semuanya dalam penjagaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها بعدها بالقبول وتمام كل سلوى إلى حضرة الرسول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.